Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anita MSI selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 1, nama saya Ananda Putri dan beberapa teman saya, yaitu Ridho Rizkullah, Wardatul Usroh, Sri Siti Laila, Muhammad Ezra, Sela Nurani, Kamalia Putri, Latif Ihsan Fadilah, dan yang terakhir, Rafli Martiansyah. Di sini kami akan membahas tentang communication. Hasil belajar. Yang pertama, sifat dan fungsi komunikasi. Pengertian komunikasi, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Diskusi fungsi komunikasi. Yang kedua, metode komunikasi antar pribadi. Menjelaskan komponen-komponen proses komunikasi. Diskusi kriteria yang dapat digunakan manajer untuk mengevaluasi berbagai metode komunikasi. Membuat daftar metode komunikasi yang mungkin digunakan manajer. Yang ketiga, komunikasi interpersonal yang efektif. Jelaskan hambatan-hambatan yang mencapai interpersonal yang efektif. Diskusi cara-cara yang mengatasi hambatan komunikasi antar pribadi yang efektif. Hasil belajar 14.5 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi manajerial. Yang kedua, jelaskan bagaimana teknologi informasi mempengaruhi organisasi. 14.6 Masalah komunikasi dalam organisasi saat ini. Diskusikan tentang tantangan mengelola komunikasi di dunia internet. Jelaskan bagaimana organisasi dapat mengelola pengetahuan. Jelaskan mengapa berkomunikasi dengan pelanggan merupakan masalah manajerial yang penting. Jelaskan bagaimana kebenaran politik mempengaruhi komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi, transfer dan pemahaman makna. Transfer artinya pesan diterima dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Memahami pesan tidak sama dengan menyetujui penerima pesan. Komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi organisasional, semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. 4 fungsi komunikasi ada 4, yaitu yang pertama kontrol, kedua motivasi, 3 informasi, keempat ekspresi emosional. Fungsi komunikasi lanjutan. Ekspresi emosional. Interaksi sosial berupa komunikasi kelompok kerja memberikan jalan bagi karyawan untuk mengekspresikan diri. Informasi. Individu dan kelompok kerja memerlukan informasi untuk mengambil keputusan atau melakukan pekerjaan mereka. Gambar 14. Strip 1. Komunikasi interpersonal proses. Komunikasi interpersonal. Pesan. Sumber. Maksud pengirim. Pengkodean. Pesan diubah menjadi bentuk simbolik. Saluran. Media yang dilalui pesan tersebut. Penguraian kode. Penerjemahan ulang pesan oleh penerima. Kebisingan. Gangguan yang mengganggu komunikasi. Distorsi dalam komunikasi. Pengkodean pesan. Pengaruh keterampilan, sikap, dan pengetahuan pengirim terhadap proses penyandian pesan. Sistem sosial budaya pengirim. Pesan. Simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna pesan. Isi pesan itu sendiri. Pilihan format pesan. Kebisingan mengganggu pesan. Distorsi dalam komunikasi. Yang pertama, saluran. Pilihan pengirim terhadap saluran yang sesuai atau beberapa saluran untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, penerima. Pengaruh keterampilan, sikap, dan pengetahuan penerima terhadap proses penguraian pesan. Yang selanjutnya, sistem sosial budaya penerimanya. Yang ketiga, putaran umpan balik. Distorsi saluran komunikasi mempengaruhi pengembalian pesan dari penerima ke pengirim. Metode komunikasi antar pribadi.
teknologi. Yang pertama, tatap muka. Yang kedua, telepon. Yang ketiga, pertemuan kelompok. Keempat, presentasi formal. Kelima, memo. Keenam, surat tradisional. Ketujuh, mesin fax. Ke-8 publikasi karyawan, ke-9 papan pengumuman, 10 audio dan kaset video, yang 11 hotline, 12 surel, 13 konferensi komputer, 14 pesan suara, 15 telekonferensi, dan yang terakhir konferensi video. Selanjutnya, mengevaluasi metode komunikasi. Yang pertama, masukan. Kedua, kapasitas kompleksitas. Ketiga, luasnya potensi. Keempat, kerahasiaan. Kelima, kemudahan pengkodean. Keenam, kemudahan penguraian kode. Ketujuh, batas ruang dan waktu. Ke-8 biaya, ke-9 kehangatan antar pribadi, 10 formalitas, 11 kemampuan memindai, dan terakhir konsumsi waktu. Selanjutnya, ada komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Di dalamnya, itu ada komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, yang kedengarannya dengan arti atau peringatan tertentu, gambar-gambar yang mengontrol atau mendorong perilaku, perilaku situasional yang menyampaikan makna, pakaian dan lingkungan fisik yang menyiratkan status. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya yang menyampaikan makna. Selanjutnya ada intonasi verbal. Intonasi verbal adalah penekanan yang diberikan pembicara pada kata atau frasa tertentu yang menyampaikan makna. Selanjutnya ada hambatan komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada nasional budaya, kedua penyaringan, ketiga emosi, keempat informasi, kelima pertahanan, dan yang terakhir bahasa. Selanjutnya ada hambatan untuk efektif komunikasi interpersonal. Yang pertama, penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja agar tampak lebih menguntungkan penerimanya. Kedua, emosi. Emosi adalah mengabaikan proses berpikir rasional dan objektif dan mengganti penilaian emosional ketika menafsirkan pesan. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan dihadapkan dengan jumlah informasi yang melebihi kapasitas individu untuk memprosesnya. Hambatan untuk efektif komunikasi interpersonal. Sikap bertahan. Ketika terancam, bereaksi dengan cara yang mengurangi kemampuan untuk mencapai saling pengertian. Bahasa. Perbedaan makna dan cara khusus pengiriman menggunakan kata-kata dapat menyebabkan penerima salah penafsiran pesan mereka. Budaya nasional. Budaya mempengaruhi bentuk formalitas, keterbukaan pola, dan menggunakan informasi dalam komunikasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi internasional untuk mengatasi. Yang pertama, gunakan umpan balik, sederhanakan bahasa, dengarkan secara aktif, membatasi emosi, perhatikan isyarat nonverbal. Yang selanjutnya lagi, yakni mendengarkan aktif. Jangan bicara berlebihan, bersikaplah empati, membuat kontak mata, tunjukkan anggungkan kepala yang tegas, dan ekspresi wajah yang sesuai. Mengajukan pertanyaan, hindari tindakan atau isyarat mengganggu. Parafrase, hindari penyele pembicara. Yang selanjutnya, jenis komunikasi organisasi. Komunikasi formal, komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi untuk merupakan bagian dari komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan seseorang. Komunikasi informal, komunikasi yang tidak ditentukan oleh hierarki struktur organisasi, memungkinkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan interaksi sosial.
Yang terakhir, yakni dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik, lebih cepat, dan efektif. Arus komunikasi. Arah arus komunikasi ke bawah. Komunikasi yang mengalir dari manajer kepada karyawan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengordinasikan, dan mengevaluasi karyawan. Ke atas. Komunikasi yang mengalir dari karyawan hingga manajer agar mereka tetap sadar akan kebutuhan karyawan dan bagaimana hal dapat ditingkatkan untuk menciptakan iklim kepercayaan dan rasa hormat. Arah arus komunikasi. Komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi yang terjadi antar karyawan pada level yang sama dalam organisasi untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi. Komunikasi diagonal. Komunikasi yang melintasi area kerja dan tingkat organisasi demi efisien dan kecepatan. Jaringan-jaringan komunikasi organisasi. Jaringan rantai. Komunikasi mengalir menurut rantai komando formal, baik atas maupun ke bawah. Jaringan roda. Semua komunikasi mengalir masuk dan keluar melalui pemimpin kelompok ke orang lain dalam kelompok. Jaringan semua saluran. Komunikasi mengalir bebas di antara seluruh anggota tim kerja. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi umum, jaringan komunikasi, dan penilaiannya terhadap berdasarkan kriteria efektivitas, yaitu pertama ada chain, kedua ada well, dan ketiga ada L-channel. Dan saya juga akan membahas tentang slantingan atau jaringan komunikasi organisasi informal yang aktif di hampir setiap organisasi. Satu, menyediakan saluran untuk isu-isu yang tidak sesuai dengan saluran komunikasi formal, atau dampak dari informasi yang disampaikan secara selentingan dapat diatasi dengan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan. Atau yaitu saya juga akan menjelaskan tentang istilah yang perlu diketahui dalam jaringan komunikasi dan penilaiannya berdasarkan kriteria efektivitas, yaitu ada komunikasi antar pribadi, organisasi komunikasi, pesan, pengkodean, saluran, atau proses komunikasi, dan lain-lain. Saya juga akan membahas tentang istilah yang perlu diketahui selanjutnya, yaitu tentang komunikasi lateral, komunikasi diagonal, jaringan komunikasi, selentingan, surel, pesan instan atau IM, blog, wiki, pesan suara, fax, data elektrik, atau pertukaran ID, dan yang lain-lain.